ketemu lagi di pagi-pagi. Semangat! Kita udah kedatangan bintang tamu kita pada pagi hari ini. Ada Dallas dan juga Kadita Ayu. Kayu. Biasanya saya manggil dia panggilnya Kayu. Kayu. Kadita Ayu soalnya kan. Oh iya, singkatannya Kayu. Kayu, ini dia, Kayu. Andre Taulani, tahu dong. Iya. Nggak enak kalau gua. Hesti Purwodinda, Hespur. Iya. Oke, alhamdulillah sekarang Dallas sudah sehat lagi ya. Ya, Setelah belum. kita mendengar ada informasi kemarin katanya Dallas sempat menderita koma, tidak sadarkan diri selama Betul. 1 bulan. 1 bulan. Seneng bisa akhirnya ya, maksudnya bisa kembali lagi mulai beraktivitas. Itu 1 bulan lamanya tidak sadarkan diri, pas bangun pun udah mulai sadar, ingat itu nggak? Nggak Atau- langsung. Nggak langsung. Bertahap ya. Masih bertahap. ya? Bertahap. Terus pelan-pelan lah, kalau sekarang bisa dibilang 80% mungkin baru balik. Gitu, kayak jalan belum hafal. Gitu, Oh. jadi nggak bisa pergi-pergi sendiri. Oh, jadi kesini tadi nggak hafal tuh ya? Nggak, hilang semuanya. Hilang semua? Hilang semua. Oh gitu. Short memory loss. Memory loss. Padahal terakhir lo sempat kesini kan ya? Itu berapa bulan sebelumnya? Bulan apa sih? Tonight. Oh, Gitu ya? Oh iya, Iya. Trust Tonight Show nggak apa-apa kan? Oh iya. Tapi Kecuali itu kalau menurut acara dokter lain. bisa dikembalikan lagi? Bisa. Kan memang kalau kenapa short memory loss itu karena kan Dallas itu kan setelah pembuluh darahnya pecah dia dilakukan tindakan coiling. Kalau dulu tuh batoknya Dibuka. dibuka. Nah sekarang tuh udah makin Canggih. teknologi makin canggih, akhirnya di coiling. Coiling itu cuma dimasukin kayak alat dari paha. Di kateter gitu? Bukan. Bukan. Bukan Kayak di cuma apa, endoskopi. Endoskopi dimasukin kayak kamera gitu ya? Ya, terus terus dia dari situ masuk akhirnya ke otaknya dia. Jadi nggak sampai batok di kalau dulu kan Zaman lepas dulu ya, batok dulu kan, dibuka. sini enggak. Nah, terus pas tanya sama dokter, iya Dallas tuh setelah coiling, namanya coiling itu bakal ada short memory loss. Kenapa? Karena kan namanya juga ada sesuatu yang masuk di otaknya karena mungkin nggak terbiasa, jadi mungkin dia masih agak kaku. Tapi ntar pelan-pelan, setelah Habis menyesuaikan, itu udah relax aja, lepasin aja kalau dilawan. baru tuh mulai kembali ingatannya. Jadi dia kata dokter, ya setahun kejadian kemarin dia pasti bakal lupa dan mungkin bakal lebih lupa kayak hari ini ngapain aja, besok ngapain aja, dia lupa, makanya dia harus nyatet. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya karena kemungkinan sembuhnya banyak yang Cuma 5%. 5% sembuhnya. gitu. Dan Cuma 5% adalah yang salah selamat. satu yang bisa melewati itu semua. Amin. Apalagi Bini lagi. Amin. Dia katanya sempat lupa Bini hamil. Apa yang menyebabkan Dallas waktu itu sampai Makanan. dari makanan? Makanan. Karena kan aku kan orang Padang. Nah, makanan kan tuh udah deh otak, Iya, tunjang, iya. apa segala Iya, macam iya. itu udah berlebihan. Pemicunya itu ya. Dari darah Berlebihannya rendah. sampai gimana sih? Yuk. Awalnya karena darah rendah, Ya, Awalnya emang darah rendah. Oh, dia darah Berubah rendah. sekarang jadi darah tinggi. berubah jadi darah Darah tinggi. tinggi. Jadi ternyata kalau kata dokter orang darah rendah itu bisa pindah ke darah tinggi, tapi kalau darah tinggi nggak bisa tuh ke darah rendah. Oh, karena darah rendah jadi mikirnya wah santai aja nih makan Buat enak. naikin darah, ternyata karena pola hidup, pola makan, pola hidup, terus mungkin olahraganya juga lagi kurang, jadi bisa tuh Rutin naik pulang naik pagi. jadi darah tinggi. Nggak syuting juga pulang pagi. Nah, jadi Pelan-pelan ini shy. jadi ini bagus juga ya sharing hari ini. Jadi memang kesehatan itu sangat Sangat penting sekali, banget. terutama ya kita walaupun masih nggak ada ukuran sih muda ataupun tua. Kalau selama itu berlebihan pasti mendapatkannya jadi tidak baik, gitu. Oke, ini masih ngomongin masalah soal kesehatan. Mungkin ini bisa juga dicoba sama Dallas. Ternyata mengunyah permen karet itu banyak manfaatnya. Aduh. Bisa mengendalikan nafsu makan. Sebuah penelitian dari Louisiana State University membuktikan orang yang mengunyah permen karet setelah makan siang, nafsu makannya bisa berkurang setelahnya. Setelah makan siang, lalu mengunyah permen karet 1 atau 3 jam berikutnya kita bisa mengendalikan nafsu makan. Untuk tidak mengkonsumsi makanan tinggi kalori. Sebenarnya emang bisa dikendalikan ya nafsu makan dengan mengunyah permen karet, karena ketika kita mau makan kayak nasi padang gitu kan lagi pas makan permen karet kan geleh gitu jadinya. Itu kan nggak jadi Nggak gitu. bisa campur. Campur itu kayaknya di situ Masa tuh. permen karet campur sama kerupuk kulit kan? Iya. Susah. Nih meningkatkan daya ingat, wah Nah, las tuh. nih kan mengunyah Las. permen Nah, karet. betul. Bisa meningkatkan sirkulasi darah ke otak 25 hingga 40%, sehingga jumlah oksigen yang mengalir ke otak pun meningkat. Efeknya otak bisa berfungsi lebih efisien
Kemampuan daya ingat dan konsentrasi juga bisa meningkat saat mengunyah permen karet. Ini juga bisa mengatasi stres dan juga cemas. Oh, cemas. Jadi psikolog selama bertahun-tahun mengetahui bahwa mengunyah permen karet itu bisa mengurangi rasa tegang, melepaskan rasa cemas dengan mengurangi hormon stres kortisol di tubuh. Kalau merasa deg-degan atau stres, cobalah kunyah permen karet. Nah, ternyata juga bisa menjaga kesehatan pencernaan. Mengunyah permen karet juga bisa membantu kelancaran sistem pencernaan saat mengunyah maka air liur akan terstimulus. Sehingga proses menelan makanan lebih mudah dan proses pencernaan bisa lebih lancar. Oke, selama terapi penyembuhan nih, Dallas menghindari makanan-makanan pantangan juga. Udah jelas makanan Udah pasti ya. yang apa? Padang udah nggak bisa. Udah enggak ya. Kambing ya. Kambing. Terus jeroan-jeroan. Dia hardcore ya kambingnya ya? Iya, dia tuh kenapa sampai kejadian tumbang ya, ibaratnya kasarnya. Jadi hari Senin, aku inget banget tuh hari Senin kita makan padang. Padangnya dia otak dan telur balado, telur dadar, otak. Terus hari keduanya tongseng ya kita ya, tongseng. Tongseng. Hari keempatnya dia syuting, ternyata pokoknya 2 hari ini tuh agak-agak nggak tahu, ternyata dia sate kambing sama sop kaki kambing. Nah, Cadas. jadi itu 4 hari, bener, tinggal kurang duren aja kan. Syuting, lagian, kan? capek. Kurang Terus tidur. jadi itu hari Kamis, jadi dari Senin sampai Kamis kayak begitu, hari Jumatnya dia istirahat, dan dia tapi udah ngerasa, kayak gue pusing nih, Berkonde dia ngomong tuh kayak kepala gitu tuh kan. kan. Kenapa? Kayak gue kebanyakan makan daging merah, dia ngomong kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu kita coba makan sayur-sayuran aja. Iya, hari Sabtunya ternyata kejadian. Blek aja. Yang nemuin pertama kali. Yang dirasakan awal pertama apa? Pusing. Pusing banget. Pusing banget. Pusing banget, terus minum obat nggak? Enggak, langsung sampai rumah pingsan aja. Oh. Gitu. Pingsan dia pas pingsan, pas Dallas pingsan difoto dulu. Iya benar. Soalnya pingsannya di sejadah. Dan ternyata tuh kalau pembuluh darah pecah, ciri-cirinya muntahnya itu bukan muntah yang mual, muntah yang muncrat dua gitu. Jadi pada saat dibawa ke IGD, dokternya nanya, dia kenapa gitu, kok pas masuk tuh dia udah gitu kan, pas dibawa kan, dia kenapa? Iya dok, ini nggak tahu nih kenapa nih gitu kan. Muntah nggak gitu? Muntahnya mual atau muncrat? Oh ini pasti pecah pembuluh darah. Itu salah satu ciri-ciri. Ciri-ciri kalau pembuluh Pembuluh darah. darah pecah itu pasti muntahnya muncrat. Oh, yang paling diinget pas sebulan koma yang pertama kali mulai sadar, yang diinget apa? Pas sadar gitu. Setelah sadar. Pas pulang ke rumah. Apa ya? Karena Masalah bini hamil aja dia lupa. kalau pas di rumah sakit sih karena besoknya tuh mau syuting, jadi ya diinget kerjaan. Mau berangkat kerja aja, sampai berantem sama suster. Itu. Kalau istri hamil aja nggak inget. Iya benar. Untung kata dokternya, untung kamu nikahnya lebih dari 2 tahun ya. Coba kalau cuma setahun pasti dia juga lupa sama kamu. Bercanda aja ya. Pas kemarin teman-teman Patriot datang kan, video-video karena nggak bisa ketemu di ICU. Setelah sadar udah dikasih lihat, ini kemarin datang ini. Terus dia kayak, emang gue sakit? Dia sempat ngomong gitu. Emang gue sakit apa sih? Masa sih nggak mungkin, gue tuh darah rendah, masih kayak denial gitu. Akhirnya pas ketemu sama dokter dibeberkan, baru dia kayak, oh iya gitu. Lu kebanyakan perang kali. Ingatan. Makan kambing. Paru, baba. Iya benar. Aduh. Nih, coba makanan yang harus dihindari untuk sarapan. Daging olahan seperti sosis yang tidak memiliki kandungan yang sehat untuk tubuh. Energi yang dibutuhkan di pagi hari ini harusnya makan yang mengandung serat baik. Donat juga nggak cocok ya buat sarapan pagi. Kadar gulanya juga tinggi. Oh, punya kadar risiko gula tinggi. diabetes. Tapi itu juga kan repot gitu kan. Pagi kan Iya. biasanya nasi uduk yang ada kan, paling Iya, gampang. iya, benar, Kalau benar. gorengan, Kalau buah lah. buah-buahan. Kalau tukang donat kan Buah-buahan. repot. Nunggu jam 10 biasanya baru buka tuh. Donat. Burger juga repot gitu. Iya. Biasanya kan. Yang penting tempatnya. sebetulnya bukan lebih ke dihindari, lebih ke repot sebetulnya. Burger memang dipilih sebagian orang sebagai makanan praktis untuk sih, kalau disantap. pas lagi sambil Tapi jalan ternyata- praktis. Jus siap saji juga nggak baik Oh ya? iya? Oh, Oh. biasanya ada tambahan gula pada minuman kemasan jus siap saji. Nggak dianjurkan untuk dikonsumsi saat pagi hari. Jadi mendingan yang benar-benar fresh juice gitu. Ada kan yang konsentrate-nya nggak ada, yang segala macam itu lebih baik daripada ditambahin ada gula untuk pengawetnya.
Ada, ini dia efek Makanan negatif asin. bagi Anda yang suka dengan makanan asin. Garam sangat mempengaruhi kerja ginjal. Garam juga membuat ginjal bekerja begitu keras untuk menyaringnya. Nah, dan juga bisa menurunkan kinerja otak. Jadi sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa banyak garam dalam tubuh akan mempengaruhi kerja otak sehingga secara perlahan akan menyebabkan demensia. Pernah dengar ini nggak yang lagi rame juga di sosial media, virus Zika? Iya, iya, buat ibu hamil ya. Iya, dan yang apa penyebarannya lewat nyamuk. Iya, itu kan pernah nih. Ini apa itu virus Zika? Ini adalah anggota dari keluarga Pleviviridae dan ditularkan ke manusia oleh nyamuk. Orang yang terjangkit virus Zika itu akan merasakan gejala seperti sakit kepala, ruam di wajah, leher, lengan atas, dan juga bisa menyebar ke telapak tangan dan kaki, demam dan nyeri punggung. Virus ini dapat menimbulkan, ini bahaya banget karena penularannya lewat nyamuk. Ini dapat menimbulkan resiko terhadap janin pada wanita hamil. Virus ini juga dapat menyebabkan bayi memiliki kepala kecil dan perkembangan otak yang tidak lengkap. Aduh. Coba-coba untuk lebih jelasnya kita ngobrol dengan Dokter Devita ya mengenai virus Zika ini. Saya rasa semua dokter juga pasti akan mempelajari virus Zika. Iya, karena memang Nggak. baru denger sih Baru sekarang. denger juga, Cuman ngeri penyebarannya lewat nyamuk. Halo. Halo ya. Oh, halo Dokter Devita. Halo. Iya, di sini ada saya Hesti, Bang Andre, ada Dallas dan juga Kak Dita dan Pace di sini. Ada juga Tantia, Nggak usah ada disebutin Indah. semuanya. Takutnya pengen tahu. Kalau Dokter Devita di sana ada siapa aja? Gak usah. Dok, biasa nih dok lagi ngobrolin soal ini nih, ada virus Zika nih. Itu Katanya virus yang baru atau virus apa baru sih, atau Dok? virus apa sih dok sebetulnya itu? Iya, itu virusnya baru diisolasi memang tahun 2015 yang lalu. Oke. Jadi, 2015. Oh, baru banget ya. Baru ditemukan, ya. Baru diketahui bahwa memang penyebarannya lewat Nyamuk. Aduh, serem Aedes banget. aegypti, sama seperti yang menyebarkan penyakit demam berdarah. Banget ya. Itu Bahayanya apa dok kalau virus Zika ini? Zika. Bahayanya, sebenarnya untuk penderitanya termasuk penyakit yang ringan. Artinya bisa sembuh sendiri. Oh gitu. Tapi yang bahaya kalau mengamai ibu hamil. Oh oke. Karena baik-baik nih, aduh. berdasarkan penelitian ada kemungkinan efek dari virus Zika ini bisa mengakibatkan hambatan perkembangan otak janin. Cara penanggulangannya berarti sama seperti kita menghadapi demam berdarah Demam ataupun berdarah, apalagi malaria. sekarang Ya. musim penghujan lagi kan. Jadi banyak membersihkan tempat-tempat di rumah atau yang mengenang ya dok ya. 3D apa ya? 3D ya. Ya. Iya, 3M. 3M ya. Oh, 3D itu duit. 3D. Dirabah, dilihat di Kerawang. Iya itu 3. Iya Di Kerawang 3M. jauh. Mau di Kerawang jauh ya. 3M. Yang saya ingat duit 3D, Pak. Dokter Devita terima kasih ya Sama-sama. Terima atas kasih, penjelasannya. Dok. Oh, jadi penanggulangannya bersama juga ya, fogging dan lain-lain, sama seperti kalau kayak ada wabah demam berdarah. Hati-hati ya. Ibu Mil. Dita ya, kalau lagi hamil nih. Tapi mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Amin, amin. Apalagi Itu di yang musim paling utama. penghujan juga ini, berarti ya mulai deh Bersih-bersih rumah. bersih-bersih rumah. Bersih rumah benar. Bersih rumah, benar ya. Aduh. Ya udah. Oke. Abis ini kita mau bahas soal sesuatu yang kita tidak ketahui dan ternyata kita cari tahu gitu. Iya betul. Iya. Namanya juga tahu kakak. Ya, makanya juga tahu kamu ya. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Semangat. dan juga Anggang kok. Ya.
Ya, seperti biasa pagi-pagi ini di Indika Pagi kita kerjasama sama pagi-paginya Net TV. Ya. Ada radio surprise. Wow. Dan suratnya udah ada nama kita nih dan langsung dibacakan oleh Ngok. Silakan Ngok. Oke. Dunia tak akan seindah ini tanpa sosok mama dalam kehidupanku. Jangankan 1000 masalah, satu masalah pun tak akan mampu aku lewatin tanpa mama. Betapa sosok mama selalu menjelma menjadi tulang penopangku untuk berdiri tegak, menjadi udara di setiap aku bernafas, dan menjadi denyut nadi hingga aku merasa hidup. Mama Tatiku. Nina dapat pastikan bahwa Nina gak akan sekuat ini tanpa kekuatan yang Mama berikan di setiap kesakitan Nina. Terima kasih ya, Ma. Terima kasih telah melahirkan dan terus berada di samping Nina. Walau sampai saat ini, Nina belum bisa menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan Mama. Tapi percayalah, Ma. Di setiap kaki Nina belakang, Nina selalu berusaha, Nina selalu niat melakukan yang terbaik untuk membahagiakan Mama. Karena senyummu adalah pemandangan yang indah di setiap kelelahanku. Mama, maaf kalau sampai saat ini Nina masih membuat Mama terjaga untuk menunggu Nina pulang kerja. Bapak, maaf kalau sampai saat ini Nina masih membuat Bapak mengantar dan menjemput Nina kerja di larut malam. Walau Nina yakin demi aku, kalian dengan ikhlas dan penuh doa melakukannya. Semoga Mama dan Bapak bisa terus ada dan menyaksikan di setiap momen kesedihan dan kebahagiaan Nina nanti. Mama Tati, I love you sampai mati. Dari anakmu, Nina Nurhasana. Halo sahabat Pagi Net TV, saya Ibu Tati. Hari ini saya sangat gembira karena saya mendapatkan surprise dari anak saya Nurhasana. Mudah-mudahan surprise ini membawa kebahagiaan buat saya sebagai orang tuanya dan buat anak saya Nina Nurhasana.